A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Amin ya rabbal alamin. Sehingga Dodi memutuskan untuk mencari tempat kos lain. Tapi apakah semuanya selesai begitu saja? Ternyata tidak. Karena baru beberapa hari saja Dodi pindah tempat tinggal yang baru di bawah lantai, tepatnya di balik kasur matras miliknya. Dodi menemukan gumpalan rambut kusut yang semuanya berwarna hitam panjang. Apa yang menimpa Dodi membuat kawan sejawatnya, Fat, curiga. Sehingga kawan sejawat keturunan Arab ini bertanya perihal apa yang sedang menimpa dirinya. Konon si Fat bisa melihat kalau di sekeliling tubuh Dodi ada kepulan asap hitam yang beraroma seperti pada ari-ari janin baru lahir. Fat mendengar dengan serius setiap tutur kata Dodi. Entah kenapa lelaki itu tak sedikit pun menertawakan Dodi. Sebaliknya dia nampak sedang berpikir lama sebelum Fat memberi sepotong kain berwarna kusam. Kain itu ditenun kasar dengan penggalan tulisan bahasa Arab. Fat berpesan kalau menemukan barang sehelai rambut yang aneh Dodi ceritakan tadi, agar dia meletakkan bagian rambut itu lalu melipatnya di dalam kain ini. Fat juga berpesan agar Dodi meletakkan kain ini di bawah lipatan baju di dalam almarinya. Dodi pun mengangguk mengerti. Seperti yang sudah Dodi duga, di bawah lemari dia menemukan beberapa helai rambut yang dia cari. Dengan cepat dia melakukan seperti apa yang Fat tuturkan. Tetapi ada gejolak yang aneh waktu Dodi meletakkan sehelai rambut tersebut di dalam kain. Sekilas ada yang tertawa di telinganya. Malam itu jam 7 malam, Dodi beristirahat lebih awal. Entah kenapa sejak tadi badannya terasa panas. Dodi pun tidur dengan kondisi lampu menyala. Namun baru sekelibat dia memejamkan mata, Dodi terbangun dalam kondisi lampu mati. Rupanya waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Tapi ada yang aneh waktu layar handphone menyapu wajahnya. Ada pantulan cahaya yang menyapu sekitarnya dari sekelumit tempat Dodi merebahkan badannya. Ada lekukan di sudut matras kasurnya. Rupanya ada sesosok lain yang sedang duduk tak jauh dari tempat Dodi sedang tidur. Takut bercampur penasaran, dari tempat Dodi tak mungkin menyalakan lampu karena jaraknya yang cukup jauh. Sedang ia sendiri begitu yakin ada yang benar-benar sedang duduk tak jauh dari tempatnya. Dodi pun akhirnya memakai handphone yang ada di tangannya untuk menerangi ruangan. Cahaya temberam dari layar handphone menerangi apa yang ada di depan Dodi. Di sana dia melihat seorang wanita duduk anggun
di atas matras kasur miliknya. Sayangnya, Dodi tak bisa melihat wajah dari wanita misterius tersebut karena ia persis membelakangi dirinya. Dodi tak berkata apa-apa, seolah bibirnya disirap oleh sesuatu ketakutan. Karena waktu itu tubuh Dodi sudah mati rasa, bahkan cahaya handphone sudah bergetar. Barulah ketika sosok itu tertawa, Dodi melihat rambut wanita itu jatuh turun, begitu pula potongan kepalanya. Dodi sebentar melihat kepala wanita itu. Dia melotot dengan senyum yang menyeringai. Wanita itu meliriknya, dan seketika Dodi tak sadarkan diri. Jangankan lari, berteriak saja rasanya mustahil bagi dirinya yang melihat potongan kepala itu tepat di samping kedua kakinya. Keesokan paginya, Dodi sampai hati harus berlari menemui Fat yang kebetulan baru mau pulang. Dodi langsung menyodorkan lipatan kain pemberian Fat. Fat sebentar memperhatikan Dodi. Dia tahu laki-laki itu sedang dalam masalah serius. Fat seketika membuka lipatan kain tersebut. Di sana dia menemukan sepotong rambut yang meninggalkan bekas hitam, seperti terbakar pada kainnya. Tak lama kemudian, Fat baru mengatakannya. Yang mengejar-ngejar Dodi adalah Laiba. Di negara nenek moyangnya, makhluk ini memang gemar menyukai seseorang, dan itu kemungkinan si Dodi. Fat hanya menepuk bahu Dodi, kemudian dia bersiap untuk pergi. Tapi sebelum pergi, tentu Dodi bertanya perihal apa yang harus dia lakukan. Fat lalu berkata kalau Dodi perlu tidur, itu saja. Fat meyakinkan Dodi kalau dia akan minta tolong sama abahnya. Dia tahu harus bagaimana. Siang itu Dodi harus melanjutkan koasnya. Fat sudah mengambil shift malam. Maka shift pagi sampai sore, Dodi yang harus menghandle semuanya. Di situ, Dodi sempat merasa janggal waktu menemani konsumen. Di salah satu kamar pasien, ada satu wanita tua yang terus melotot mengikuti Dodi. Bahkan ketika si konsulen menanyai si wanita itu, beliau lebih banyak diam. Tapi satu yang Dodi tidak akan lupa adalah wanita tua itu sempat membuka mulutnya. Di salah satu garis giginya ada sehelai benang atau rambut. Sampai malam badan Dodi sebenarnya sudah terasa letih, tapi karena alasan khusus dia belum juga pulang. Sementara teman sejawat lain nampak sedang sibuk. Waktu menunjukkan pukul 9 malam, di mana Dodi menunggu salah satu temannya. Niat hatinya ingin numpang tidur. Sewaktu Dodi berjalan di lorong rumah sakit yang entah kenapa waktu itu lebih sepi dari biasanya, dia melihat seseorang sedang duduk di sebuah kursi tunggu. Seorang wanita yang memakai kerudung dengan tongkat yang disandarkan pada tubuhnya. Dodi berpikir itu mungkin keluarga pasien.
Dodi sudah menyampirkan jas dokter miliknya. Niat hati beliau ingin menyapa, tapi Dodi kemudian berhenti sewaktu tahu kalau si nenek rupanya sedang dalam posisi tidur. Jadi Dodi pun melanjutkan langkah kakinya. Ia mencari suster agar setidaknya memberi selimut kepada nenek tersebut. Tapi dari langkah selewat itu, Dodi mencium aroma melati yang entah dari mana datangnya. Tapi Dodi tetap saja berjalan sendirian dan tibalah di tikungan lorong saat sadar wanita tua yang sedang duduk itu sudah menghilang begitu saja. Seketika bulu kuduk Dodi langsung berdiri. Langkah kakinya lebih cepat dari biasanya. Bahkan Dodi setengah berlari saat ia tiba-tiba terhalang waktu melewati ruangan yang sudah ada beberapa orang di dalamnya. Baju lengan Dodi ditarik begitu saja oleh seseorang, dan ketika menoleh, wanita tua yang tadi Dodi lihat menatapnya. Wanita tua yang ini adalah wanita tua yang Dodi lihat bersama konsulennya. Suster yang menjaga beliau lalu meminta agar si wanita tua itu melepaskan lengan baju Dodi. Tapi nampaknya si wanita tua yang tak dapat berbicara dengan jelas itu sedang menjelaskan sesuatu kepada Dodi. Beliau beberapa kali menjabat rambutnya sendiri sambil satu tangannya menarik-narik lengan Dodi. Petugas lain yang melihatnya kemudian ikut membantu. Tapi si wanita tua lebih beringas. Dia hanya bisa bicara dengan suara serak, tidak ada intonasi, seperti suara bayi yang meraung. Dodi tentu tidak mengerti. Bahkan sewaktu mereka sudah berhasil menenangkan si wanita tua itu dan membawanya pergi, Dodi sempat melihat dia melirik Dodi sambil tersenyum yang tidak menyenangkan. Dia menunjuk-nunjuk. Dodi pun angkat kaki pulang. Sebelum menunjuk ke tempat parkir, itulah Dodi sempat berhenti sebentar karena di jalur kegawatan Dodi melihat satu ambulan baru sampai, dan ketika petugas mulai berkerumun datang, Dodi melihat di atas kereta pasien ada wanita tua sedang terbaring. Kondisi waktu itu nampak urgen dan wanita yang sedang berbaring itu adalah wanita tua yang Dodi baru saja lihat di lorong rumah sakit. Dodi seketika mematung sebentar sebelum lehernya mengencang. Ia buru-buru lari sambil menelpon teman sejawatnya. Nampaknya pulang ke tempat kos sama saja bunuh diri. Sampailah Dodi di tempat kontrakan temannya, sebut saja Angge. Dia sempat melihat kedatangan Dodi dari lantai 2. Tak lama setelah dia turun, Angge justru melihat ke arah mobil Dodi dengan tatapan yang aneh. Dodi pun akhirnya ikut melihat. Ketika dia ditanya ada apa,
Anggi bilang di kursi sebelah Dodi tadi melihat ada wanita rambut panjang sedang duduk. Dia kira Dodi datang dengan seseorang. Anggi bilang di kursi sebelah Dodi melihat ada wanita rambut panjang sedang duduk. Dia kira Dodi datang dengan seseorang. Dodi yang mendengarnya hanya tersenyum canggung. Lagi-lagi bulu kuduknya berdiri. Jadi tibalah waktu mandi. Dodi sudah melepas semua pakaiannya. Di kontrakan rumah si Angge menggunakan shower, berbeda dengan tempatnya kos.